Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, hari ini setelah sekian lama saya akan memberikan ulasan mengenai tablet Fujitsu Ro F04H. Jadi bisa dikatakan ini sudah 1 tahun ya saya gunakan. Jadi di video saya pada saat buka paket tuh banyak sekali agan-agan yang menanyakan, kan ini kok belum ada reviewnya ya. Memang saya belum sempat untuk membuat review. Sebenarnya 2 bulan setelah buka paket itu sudah saya siapkan ya untuk sampel-sampel foto dan lain-lain, tapi karena kesibukan ya akhirnya tertunda dan baru pada bulan April ya pada 12, kalau hari ini 13 ya, 13 Maret 2020 ini saya baru sempat membuatkan video ini ya. Jadi agan-agan yang menonton video ini dibuat tanggal 13 Maret 2020 ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai video ini. Yang pertama ya, ini videonya saya lebih sharing ke kelemahan dan kelebihan dari Fujitsu Ro F04H ya kan. Setelah saya pakai selama kurang lebih 1 tahun ya, nanti akan saya share experience-nya seperti apa. Oke, langsung kita bahas kelebihannya dulu ya kan. Yang pertama, ini saya ambil contekan. Ini supaya nyala dulu. Nah, seperti ini. Saya ambil contekan. Jadi untuk agan-agan yang belum tahu tablet ini, jadi ini adalah tablet Fujitsu Ro F04H. Dia bundling Docomo ya, yang masuk ke Indonesia ini hanya Docomo saja. Nah, dia punya bentang layar 10,5 inch. Jadi bukan 10 inch kan, 10,5 ya. Jadi dari sini ke sini 10,5 inch. Apa yang unggul dari displaynya? Jadi yang unggul dari displaynya ini dia sudah layarnya berjenis OLED dan resolusinya sudah 2K. Nah, bayangkan sudah OLED 2K pula ya. Nah, setelah itu spesifikasinya ya. Jadi dia menggunakan Snapdragon 808. Ini cukup jadul ya, 808. Dia rilisnya itu pada bulan Juli 2016. Jadi sudah kurang lebih 4 tahun jalan ya kalau ditarik ke sekarang ini ya, tanggal 13, ingatnya 12 terus ya. 13 Maret 2020, kurang lebih hampir 4 tahun ya. Nah, dia ketika diperkenalkan ya, yang menjadi ini sebenarnya bukan nilai jual utama ya, karena saya pikir untuk tablet ya memang standar seperti itu. Untuk baterainya ya, dia 6000 mAh, RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB ya kan. Nah, ini yang unik ya menjadi nilai jual selain layarnya yang sudah OLED dan 2K. OLED apa AMOLED ya? Seingat saya sih OLED ya. Sebentar, coba saya buka lagi. Saya ingat-ingat lupa ini ya. OLED apa AMOLED ya? Ya nanti agan-agan koreksi ya, ingat saya kok OLED ya, karena ini tidak segenjreng Super AMOLED ya. Nah, yang unik ya, dia punya kamera depan 2 megapiksel di sebelah sini, yang sebelahnya ini itu sensornya ya kan, dan dia punya fitur keamanan ya menggunakan pemindai mata ya kan. Jadi ini bisa mengunci layar ya, bukan face unlock ya, ini pakai mata ya, apa ya namanya itu, nanti silahkan tulis ya, saya agak lupa ya. Intinya dia bisa ngunlock ya lewat retina mata, jadi nanti di scan, dan ketika ini agan-agan menggunakan di tempat yang gelap dia akan memancarkan infrarednya ya. Jadi kalau nggak salah di sini ada sensor infrared, jadi langsung bisa agan-agan pakai, tapi tidak saya praktekkan karena sudah banyak yang mempraktekkan itu ya. Dia apalagi ya, ini sambil saya buka contekan kan ya, itu key selling point-nya ya, itu kamera depannya ya 2 megapiksel ya, kemudian di bagian depan ini ada retina ya, apa ya, untuk unlock pakai mata lah ya itu ya. Kemudian yang bagian belakangnya kameranya ini dia 8 megapiksel. Nah, yang membuat saya cukup kaget itu kualitas kameranya. Kalau biasanya kamera pada tablet itu hanya digunakan sebagai pelengkap, tapi hasil ya 2 kamera baik depan maupun belakang ini bisa dikatakan ya cukup bagus untuk resolusinya ya. Oke, mungkin itu ya sedikit spesifikasi singkatnya. Kemudian nah, baterainya kita bahas ya, kelebihannya 6000 mAh itu kalau untuk standar HP mungkin akan menjadi
sebuah nilai jual ya. Tapi kalau untuk tablet saya pikir itu menjadi biasa-biasa saja, apalagi mengingat layarnya ini 10,5 inch tapi terbantu dengan OLED. Nah, kalau agan-agan tanya ini apakah awet, cukup awet ya. Screen on time-nya itu kira-kira bisa sekitar 4 jaman ya, 4 sampai 5 jam ya. Itu kalau intens digunakan. Tapi hasil ini bisa jadi berbeda. Ini kalau agan-agan lihat mungkin sedikit ada flicker ya, gerak-gerak ya, itu khas layar OLED atau AMOLED ya. Nah ini ya, jadi kalau ditanya awet apa tidak, unit yang saya dapat ini awet, tapi bisa jadi berbeda dengan unit yang agan terima ya, beda-beda ya, karena ini second hand atau barang bekas ya. Oke, kemudian nah ini kita cek sensornya. Ini sudah punya sertifikasi water resistant ya, atau waterproof juga ya, tapi yang saya rasakan ya tidak perlu lah ya untuk kita tes seperti itu, jadi cukup dinikmati saja. Sensornya bisa dibilang cukup lengkap, gyronya juga ada. Setelah itu apalagi ya, oh ya, skor Antutu ya, moga-moga ini sudah saya screenshot ya kemarin itu. Oh ya, nanti dulu skor Antutunya. Ini multitasknya dulu, multitasknya dia sudah support 10 sentuhan, jadi ini sebenarnya untuk multimedia cukup bagus ya, non game tapi kan ya. Setelah itu, nah ini jaringannya dia ketika saya gunakan Tri itu sudah 4G plus. Nah, ini mantap ini ya kecepatannya. Nah ini ya screen on time-nya sudah saya tes ternyata ya 5 jam 19 menit ya screen on time-nya, cukup panjang untuk ukuran baterai 6000 mAh di layar 10,5 inch. Oh ya, ini hasil foto ya. Skor Antutunya oh kelewat. Oh ini dia. Skor Antutunya 69 ribuan ya. Kalau 2016 ya ini cukup lumayan ya, tapi kalau untuk 2020 ya ini ya lumayan lah untuk standar tablet ya kan. Nah ini agen-agen isi APN dulu. Oke, itu ya. Jadi untuk apa namanya multimedia cukup lumayan ya. Standar apa sih kan, kalau agan-agan beli tablet itu paling ya untuk baca-baca seperti saya ini ya, baca-baca novel. Ini cukup bagus ya tampilannya, warnanya genjreng dan soft di mata. Kemudian apa lagi ya, oh ya, untuk bahannya ya, yang pertama dia didominasi plastik ya, bahkan untuk yang di bagian apa namanya, oh ini metal ya, kalau yang ini metal, kalau yang ini plastik polikarbonat. Ini karena saya pilih yang warna putih, jadi bisa agan-agan lihat ya, ini bekas apa namanya, ketika saya letakkan di meja ya, kelihatan sekali ini bekas-bekas penggunaan ya. Tapi mengingat ya ini bekas dan sudah saya pakai setahun, ini bisa dikatakan cukup awet sekali kan, itu ya. Kemudian apa lagi ya, ini tidak saya tes untuk COD Mobile ya, atau tidak saya tes untuk PUBG Mobile, karena ya itu tadi ya, Antutu 69.000 agan-agan mau berharap apa ya, jadi tidak saya sarankan seperti itu. Oh ya, dia speakernya sudah dual stereo ya kan, dia ada embel-embel Dolby-nya. Nah ini dia ya, Dolby Audio. Atau ini coba kita tes saja ya, sebentar ya kan. Oke, ini kita tes kualitas suaranya. Ini mentoknya di 15 ya volumenya. Oke, karakter suara speaker bawaannya, sorry kan, ini dia lebih ke bright ya, jadi agak
treble-nya yang mendominasi, bass-nya bisa dikatakan kurang. Tapi ini beda cerita kalau agan-agan pakai headset ya, atau pakai speaker yang sudah mendukung dari Dolby Audio ya. Oke, mungkin itu ya untuk ini ya, sistem operasinya. Oke. Nah, pada saat saya gunakan setahun yang lalu itu, seingat saya dia sudah pernah 2 atau 3 kali update software ya. Dan update terakhir itu terkunci di Android N ya, atau Nougat atau Android 7. Dan security patch-nya dia mentok kemarin itu di 1 April 2019. Jadi ini kemungkinan sudah tidak disupport lagi oleh Fujitsu. Jadi bisa dikatakan ini sudah mulai jadul ya, hampir setahun ya. Kalau ini sudah Maret 2020, bulan depan ini sudah genap 1 tahun tidak pernah dapat update. Ini sudah saya cek berkali-kali tidak dapat update ya kan. Itu kemudian apalagi ya, nah ini tidak ada bahasa Indonesianya ya. Ini salah satu yang membuat saya agak ya tidak terlalu terganggu sih, cuma tidak nyaman ya kan, terbiasa pakai bahasa Indonesia. Dia sudah ada NFC, dan kabar bagusnya dia lengkap sekali, dia sudah support USB OTG. Kemudian ini ya slotnya seperti ini, dia pakai nano, 1 SIM kan, ini kan namanya Docomo itu pasti 1 SIM semua ya. Oke, kemudian ya itu ya untuk keunggulannya. Sekarang kita bahas kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, ini itu tadi dia tidak ada menu bahasa Indonesianya. Fujitsu seingat saya sih tidak ada yang support menu bahasa Indonesia ya, mentok di bahasa Inggris. Kemudian ini ya, yang berikutnya cukup mengganggu saya adalah aksesorisnya sulit sekali kan. Ini saya dapat yang bukan dapat ya, kemarin saya beli screen guard anti gores ya, bukan tempered glass. Untungnya ini dapat yang presisi kan, memang untuk Fujitsu F04H, tapi ya namanya screen guard seperti ini, jadi dia ada bekas-bekas yang tidak sempurna. Tapi ya saya pikir lumayan lah, daripada saya beresiko ya tidak pakai perlindungan sama sekali, nanti kalau ada boncel atau crack itu pasti lebih menyakitkan ya. Nah, ini saya beruntung minimal ya dapat screen guardnya. Tapi untuk flip case nya sulit sekali kan. Saya sudah coba beberapa kali, dia sulit, intinya sulit lah ya mencari flip untuk Fujitsu F04H ini. Sempat saya cek di situs marketplace di Jepang, itu ada yang jual, tapi sayangnya dia tidak melayani penjualan ke Indonesia. Nah, ini yang agak disayangkan, padahal Malaysia dia dukung, Indonesia ternyata tidak mendukung pengiriman. Nah, harganya aksesorisnya itu juga lumayan mahal ya, 300 atau 400 ribu kan. Setelah itu, nah ini ya desainnya ini yang sangat tegas sekali, dia mengotak. Ini kalau agan-agan pakai seperti ini, beda dengan Sony Tab itu ya, Xperia Tab, dia lebih rounded ya, atau membulat di ujung-ujungnya. Ini sangat tegas sekali kan, seperti ini kotak ya. Ini tidak terlalu, menurut saya ya, ini kurang bagus untuk segi desainnya. Dan itu tadi kelemahannya yang terakhir di bagian software ya. Pada saat video ini dibuat, dukungan update untuk security patch-nya itu sudah hampir expired ya, 1 tahun ya itu. Ya mungkin itu kan, jadi kelebihan dan kelemahan tablet Fujitsu F04H versi saya. Oh ya, untuk hasil perekaman video dan kamera nanti silahkan lihat di akhir video ya kan. Nanti agan-agan yang punya koreksi, atau mungkin agan-agan ada yang sudah pernah pakai dan punya informasi tambahan, silakan berbagi informasi tentang tablet ini di kolom komentar kan. Dan mungkin itu kan ulasan mengenai kelemahan dan kelebihan dari tablet Fujitsu F04H itu. Ini dulu saya beli seharga 1.250.000. Sekarang itu ada yang jual mulai 1.200.000 sampai 1.350.000, tapi ya namanya bekas, beda-beda ya. Kalau yang sudah bukan X ya, dicek dan bagus itu masih 1,7 1,8 yang sudah asli mulus ya. Yang 1,2 sampai 1,3an itu agak gambling ya. Kalau pas beruntung ya dapat yang bagus, kalau enggak ya terima nasib kan, seperti itu. Ya, mungkin itu. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk agan-agan yang menonton tapi belum subscribe ya, silahkan subscribe supaya saya lebih bersemangat membuat video seperti ini. Dan untuk agan-agan yang belum sholat, silahkan sholat dulu kan. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye bye kan. Assalamualaikum.
Ya kan, ini adalah perekaman menggunakan kamera depan tablet Fujitsu F04H. Ini saya berada di tempat yang sedikit gelap ya, teduh. Seperti ini hasilnya. Kamera depan 2 megapikselnya ini bisa mengambil resolusi video maksimum Full HD. Coba kita lihat di tempat yang cukup cahaya ya. Ya, seperti ini hasilnya. Cukup lumayan untuk dipakai video call atau sesekali untuk selfie ya, cukup lumayan ya. Ya kan, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang tablet Fujitsu F04H dengan resolusi maksimum Full HD. Ini diambil pada pagi setengah siang ya, pukul 10.30, setengah 11. Ini sebenarnya untuk tempat saya mengambil perekaman ini cukup banyak spot yang berwarna-warni ya. Jadi kita bisa tes saturasi dan dynamic range ya. Tapi saya tidak terlalu berharap ya untuk hasil maksimal pada perekaman video, mengingat ini tablet kan. Kita coba kalau sambil jalan ya. Ya, seperti ini kira-kira hasil perekaman dari Fujitsu F04H.